Lady Gaga masak di dapur. Kini kita ulas buah naga di tanah berkapur. Nah, kita bertemu pada Kadek Sumau dan Pak Sute ya, Pak. Nah, ini kita berbincang-bincang tentang seputaran buah naga. Buah naga ini dibudidayakan dari kapan, Pak Dek? Budidaya awal sekali ini kan coba-coba, Pak Yan. Coba-coba itu 2013. Oh, berarti sudah hampir 8 tahun ya? 2013 awalnya itu ya dari bibit. Dari bibit beli, kemudian ada minta dari Beleleng itu pernah sama Pak Ditamu kalau nggak salah. Itu segini. Segini tuh 25.000 kalau nggak salah beli. Kemudian 4 batang yang minta, sisanya beli. Sisanya beli ya tanam. Udah itu berkembang. Ya, tanam kalau nggak salah 3 pohon. Pertama ini sama ini. Yang pertama sekali tanamnya, kemudian iseng-iseng lah awalnya coba karena katanya buah naga ini cocok di daerah yang kering. Sementara kita tahu kan di Nusa kan kering gitu kan. Artinya bukan kering-kering sekali, artinya tetap bisa hidup, cuman kadar airnya yang kurang, curah hujannya kurang gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini selain kering kan kita masalahnya kera. Enggak tadi makan kera ini. Sejauh ini enggak sih, karena kita biarkan saja tumbuh seperti ini, nggak ada diganggu kera, dimakan juga nggak ada. Mungkin karena berduri bagaimana, atau warnanya yang merah juga kita nggak kurang tahu. Yang pasti tidak dimakan. Oh, tadi karena ini kan di bawah banyak sekali kera. Nah, kemudian dari menanam di 2013 itu sampai berbuah itu kapan? Berbuah itu 1,5 tahun lah. 1,5 tahun dari sudah mulai dia gini berbunga, tapi bunga awal itu cenderung jatuh dia, nggak gini. 2 tahun lah, 2 tahun sudah mulai stabil ya berbuah. 2 tahun. Nah, kemudian setelah berbuah di awal-awal pastinya jatuh kan sedikit berarti. Iya, namanya kita kan mengawali. Makanya bapak kan nggak percaya awalnya ini mau tumbuh dan berkembang di Nusa. Jadi nggak mau disuruh tanam banyak, nggak mau. Dia mau coba-coba dulu, benar nggak hidup dan mau berbuah, kemudian tidak dimakan kera. Itu masalah pertamanya. Jadi kita punya lahan tapi di daerah yang rawan kera gitu. Jadi kita nggak bisa tanam apa lagi, nggak bisa terus dimakan kera. Kemudian adalah solusi tanaman buah naga ini. Nah, kemudian Pak Sute, nah ini kan saya ke Pak Sute. Selama di awal 2013 itu menanam buah naga ini itu kan ada katanya bunganya itu jatuh. Apakah itu memang Kadek belum memberitahu cara pengkawinannya, apa memang fasenya begitu, hasil perputaran siklusnya begitu, dia di awal-awal memang harus jatuh begitu? Awalnya ini anak saya Kadek, saya kawinan udah begitu, saya terus belajar sama ini anak saya. Akhirnya saya pandai untuk menghasilkan buah naga ini, itu bisa menghasilkan. Oh, berarti awal-awal itu bukan karena tidak bisa mengawinkan, Dek? Itu punya? Satu itu tidak dikawinkan karena kan ini kan mekarnya sampai jam 9 sudah layu dia, jam 9 pagi sudah layu. Karena banyak kan nggak mungkin kita kawinkan manual kayak vanili kan susah gitu. Jadi kita ngandelin lebah, alami lah. Alami, gitu, ya. Okay. Nah tapi lambat laun tidak hanya masalah di penyerbukan, tetapi masalah cuaca juga. Angin timur itu yang membuat nggak bagus pola penyerbukannya. Jadi bunga pertama itu cenderung banyak yang jatuh. Artinya tidak. Tapi setelah 2 tahun sudah siklus kedua dia berbunganya sudah stabil, sudah. Itu dikawinkan juga? Enggak juga. Oh, berarti sama. Enggak. Berarti penyebab utamanya karena memang siklus awalnya memang begitu. Ya, kayaknya angin timur itu yang karena sampai sekarang pun kalau sudah siklus fase berbuah pertama, mau hujan pertama itu, ya pasti banyak yang nggak jadi. Ya, nggak jadi buah dia. Nah, kemudian itu kan 1,5 tahun menghasilkan. Nah, tahun berikutnya
hasilnya lebih banyak dong. Iya. Ini sudah tahun ke berapa? Ke-8 ya, ke-7 lah ya. Iya. 7 itu per pohon sampai berapa kilo Pak Sute? Kalau ini sebenarnya berapa nih jumlah sudah jadi ini? Kalau nggak salah 28 batang ini. Habis panennya ini kan panennya 1 tahun 3 kali. Bisa mencapai 2000 buah. 1 tahun 3 kali panen. Berarti sebanyak 2000 buah. Ya, 1 tahun. 27 pohon. 27 pohon, 2000 buah. 28 pohon. 28 pohon. Nah, kemudian ini itu berapa kilo? Berapa buah dalam 1 kilonya, Pak? Oh, bisa kalau besar bisa satu biji ini sampai rata-rata 2 lah, 2,5 gitu, 2 sampai 3 lah. 1 kilo dah. Berarti kalau 2000 bagi 3 lah anggap ya. Itu hampir 600 kilo ya. Nah, sekarang kita bicara masalah pemasaran. Kisaran harga sekilonya berapa, Pak? Kalau sekarang ini meleset ini pasarannya paling cuma 13 sampai 15 ribu. Kalau yang paling mahal 15 anggaplah sekitar 10.000. Ya. 10.000 kalau sekali panen berapa, Pak? Dapat 28 pohon itu. Bisa sebesar 1.700.000. Ya, tapi kan nah sekarang perawatan berikutnya setelah ini sudah besar apa, Pak, perawatannya? Kalau perawatannya ini mau coba menanam 6 bulan sekali ngelobang ini di bawahnya, ngelobang 40 cm keliling, tanah itu dibuang, baru diisikan rabuk pupuk kandang. Pupuk kandang itu saja. Ya. Tidak ada perlakuan lain pupuk-pupuk yang dibeli, enggak? Enggak. Semudah itu berarti. Nah, sekarang permasalahannya, Pak, permasalahan budidaya ini apa? Artinya sejauh ini kalau misalnya kan gulma, rumput, kemudian ada hama, misalnya ulat, segala macam. Kalau buah naga sendiri apa masalahnya? Kalau ini apa namanya ini kebanyakan apa itu? Semut atau ya, semut. Baru-barunya Semut hitam itu. Semut, kemudian ada ulat-ulat kecil sih, Ya. tapi tidak begitu banyak. Yang dimakan ini batang-batangnya nih. Ini kayak ini. Nah, ini. Nah, ini seperti dilobangin dia. Ya, itu perlu disemprot. Kemudian ini burung? Burung kadang-kadang kalau kita lambat panen, biasanya burung kutilang itu yang usil itu, tapi nggak banyak gitu, nggak lain banyak. daripada burung kutilang. Ya, dia kalau sudah kan terlalu matang itu Ya. terbuka sendiri dia, gitu, terbuka sendiri. Kemudian itu dah dimakan, dipatok-patokin sama burung. Tapi nggak banyak. Tapi ininya kan ulat, semut itu kan tidak terlalu mengganggu lah. Enggak. Nggak terlalu mengganggu. Artinya menyebabkan produktivitasnya anjlok. Sedemikian rupa enggak? Secara umum sih enggak. Cuman ini yang perawatan itu adalah pemangkasan. Ini kan sekarang mau pemangkasan. Oh, ini Karena karena rimbun nih. rumbun dipangkas. Ya, karena kan batang-batang yang di bawah ini tidak produktif lagi, harus dipangkas. Oh. Sehingga buahnya pun ini kalau kelihatan kan banyak sekali buahnya, cuman nggak bagus kalau gini ya, pola tanamnya seperti itu nggak bagus. Karena tetap ya kita kan mencari ya kualitas kan, bukan kuantitasnya. Artinya kualitasnya yang banyak, yang bagus, besar, kemudian rasa yang beda lah dengan buah naga di dataran. Oh, berarti kesimpulannya di Nusa Pida karena batu tanah berkapur ini kalsiumnya banyak, dia lebih manis seperti itu. Lebih manis juga ya, kemudian perawatannya juga lebih mudah. Bahkan awalnya kita susah ini Pak Wayan. Artinya tanamnya itu mau hidup itu aja tuh di samping-samping bataran itu. Oh, di satu batu itu ya. Di gini biarin saja diuraikan, dia mau hidup. Matinya susah gitu. Oh. Nah, sekarang pertanyaan sekali lagi. Nah, ini apa namanya? Ketika dia susah hidup berarti terus dikembangkan dong rencananya. Penambahan lahan. Iya. Pak Dek, saya tahu banyak punya lahan nih. Apakah semua ditanami buah naga? Kalau itu masalah kemauan kan iya, siapa yang enggak kan gitu. Cuman begini, biaya gininya mahal, kita akui mahal karena kan butuh
apa namanya ini tiang-tiang penyangga ini. Kalau dibiarkan secara alami seperti itu, dia hidup tapi nggak produktif. Ya, nggak produktif ya. Hanya untuk bisa hidup itu mudah dan gampang gitu. Tapi yang mengelola, merawat, nah itu yang susah. Kita kan inginnya hidup dan berbuah kan. Nggak mungkin kita makan batangnya. Jenis buah naga yang dikembangkan di sini kan saya lihat banyak jenis tuh, ada yang warna ya putih juga ada, warna yang merah yang itu. Buah naga putih, kemudian buah naga merah itu yang pada umumnya yang mengawali sekali. Itu yang dulu yang kembangkan, tapi sekarang sudah ada super red. Jadi buah naga merah yang merah sekali dan rasanya memang beda. Rasanya sangat beda gitu. Kemudian ada juga yang ungu, yang hitam sama kuning, tapi itu belum lah, baru sudah dikembangkan ya, tapi belum tumbuh, dia belum tumbuh. Sudah dicoba ditanam, belum secepat yang putih dan merah. Nah, ini saya khawatirnya kan begini, ini kan buah-buahan ya. Nah, buah-buahan kalau melimpah produksinya, nah kemudian dia waktu untuk memanennya pendek dia, karena akan khawatir busuk. Pertanyaannya, apakah tidak khawatir akan hal itu? Yang itu pertama. Yang kedua, apakah terpikir untuk pasca panen? Bagaimana? Apakah nanti diolah menjadi apa sejauh itu? Itu kepikiran supaya. Tapi sekarang ini kan baru jumlahnya yang terbatas, hanya untuk memenuhi konsumsi buah dan upacara di Nusa Penida saja kurang gitu. Kemungkinan nanti kalau banyak, mungkin 10 tahun lagi, ya jelas kalau sudah permintaan yang berkurang, kita harus olah menjadi selai gitu kan, selai buah naga. Kemudian diawetkan juga bisa gitu. Berarti kesimpulan ke arah sana sudah terpikirkan. Berarti dari sisi keuntungan sebagai petani ini cukup menguntungkan, seperti itu kesimpulannya. Karena ada produktivitas walaupun ini sebagai sambilan kan, seperti itu. Kalau bicara menguntungkan, itu tujuan dari semua petani kan, begitu, harus menguntungkan kan. Tetapi ini untungnya yang nggak banyak karena kita kan jumlahnya juga terbatas. Kalau masalah sambilan dulu iya, karena dulu kita coba-coba. Kalau sekarang sudah mengarah ke utama, pokok dia. Ya, menjadi tanaman pokok. Kenapa menjadi tanaman pokok? Karena memang nggak bisa tanam yang lainnya lagi. Ya, tak mau tanam apa lagi? Sudah nggak bisa. Misalnya tanam umbi-umbian kayak kacang, kemudian apa lagi, ketela, nggak bisa karena dimakan kera. Jadi kita beralihnya yang ini gitu. Berarti nanti kalau yang lain kan cuma untuk kebutuhan pokok. Berarti nanti begini Pak, ini bisa selain buah naga di bawahnya bisa porang ini. Kalau bicaranya integrasi, ya bisa. Apapun bisa. Yang penting tanaman itu bisa tidak dimakan oleh kera. Satu, tidak dimakan kera, dan bisa dikembangkan, tidak mengganggu tanaman pokok yang kita tanam. Nah, begitu teman-teman pembahasannya kali ini tentang Lady Gaga di masak di dapur, buah naga di tanah berkapur. Ulasannya hari ini bahwa dari sisi pemasaran sejauh ini tidak masalah, kemudian dari sisi budidaya juga tidak ada masalah. Nah, pesan terakhir nih, apakah pada teman-teman di Nusa Penida khususnya untuk mengembangkan buah naga, apa pesan-pesannya? Kalau pesan untuk teman-teman yang membudidayakan buah naga dimanapun berada ya, kalau misalnya di luar Nusa Penida kan mereka sudah profesional karena memang tanahnya mudah, kemudian bibitnya juga mudah, pemeliharaan juga mudah. Kalau di sini di Nusa Penida kan ada tantangannya. Nah, tantangan di daerah yang kering, kemudian cara merawatnya. Yang penting ya tanam saja dan konsisten, itu saja.